Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, melanjutkan daripada cerita kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas, dan kita sampai ceritanya sekarang Ka'ab. Sumya bihi, diberi nama dengan Ka'ab. Kenapa? Karena li'uluwihi wartifa'ihi, karena derajatnya yang tinggi dan martabatnya yang tinggi. Karena segala sesuatu yang memiliki kedudukan di atas, maka disebut dengan Ka'ab. Oleh karena itu diberi nama Ka'bah itu dengan Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah bangunan yang diangkat oleh Allah SWT derajatnya, martabatnya tinggi. Oleh karena itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang nilainya berharga, ya, disebut Ka'ab, bisa disebut Ka'ab. Beliau Ka'ab ini awwalu man jama'an nas lil wa'dhi yawm al-'arubah. Dia adalah pertama orang yang mengumpulkan manusia untuk dinasehati pada yaumul 'arubah, ay yaumal jum'ah, yaumar rahmah, yaumal jum'ah. Pertama yang mengumpulkan orang-orang untuk kumpul di hari Jumat kemudian mendengarkan khutbah yaitu Sayyidina Ka'ab. Yang perlu difahami apa? Kakek-kakeknya Nabi semua itu kulluhum min ahlil wajahah, orang-orang terhormat semuanya. Tapi ada di antara mereka yang selain dia dipandang orang yang terhormat, dia dikenal keilmuannya lebih daripada yang lain. Yaitu siapa? Di antaranya Ka'ab, Ghalib, dan Abdul Muttalib. Tiga ini. Nah, Ka'ab ini selalu atau sering menceritakan kabar-kabar daripada kejadian-kejadian akhir zaman. Bahkan mengenai apa? Munculnya Nabi akhir zaman. Itu Sayyidina Ka'ab. Nanti ada di antara nasihat-nasihatnya beliau di agak terakhir sini. Dan beliau yang memberikan nama Arubah tadi dengan hari Jumat. Jadi siapa yang ngasih nama hari Jumat ini, Yaumul Jum'ah, yang ngasih nama Yaumul Jum'ah adalah Sayyidina Ka'ab. Ini faedah ini. Yang ngasih nama Jumat yaitu Sayyidina Ka'ab. Sebelumnya namanya apa? Yaumul Arubah. Fakanat Quraisy tajtami'u ilaihi fi hadzal yaum. Orang-orang Quraisy, suku Quraisy. Nanti Quraisy ini mencakup semua dari kalangan anaknya siapa? Bin Ka'ab bin Murrah, bin Walid bin Walid bin Fihr. Nanti Fihr ini pondasi untuk marja atau tempat kembalinya suku Quraisy. Jadi kalau disebut suku Quraisy itu pokoknya keturunan daripada Fihr. Ya, Sayyidina Umar itu masuk enggak Quraisy? Masuk, kan sudah disebut kemarin.
karena ketemu di datuk keberapa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk. Ya, rata-rata yang tinggal di bawatinul Ka'bah, kalau disebut di bawatinul Ka'bah, itu adalah orang-orang Quraisy semuanya. Sekitar Ka'bah, bawatin itu. Nah, khususnya, cuman di antara suku-suku Quraisy itu ada yang dikedepankan, punya punya kehormatan yang lebih dibanding yang lain. Seperti kemarin sudah kita sebut, yaitu siapa? Yaitu Bani Abdi Syams, Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Naufal, kemudian Bani Makhzum. Itu nama terkemuka di antara suku Quraisy. Ya, Bani Makhzum itu siapa? Bani Makhzum itu kemarin disebut keluarganya Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian Abu Jahal termasuk siapa? Bani Makhzum. Nah, dia termasuk orang yang terkemuka. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita baca sudah masuk sirahnya, di antara suku-suku itu yang paling dituakan nanti siapa? Di antaranya Al-Walid, abahnya Sayyidina Khalid, yang tertua dalam pihaknya Rasulullah SAW, yaitu pamannya Rasul. Kalau dalam pihak orang kafir Quraisy yaitu siapa? Abahnya Sayyidina Khalid, yaitu Al-Walid. Dia yang mengumpulkan orang-orang ada di hari Jumat. Fakanat Quraisy tastami'u ilaihi fi hadzal yawm fayakhtubuhum wa yudzakiruhum bimab'atsin nabi. Setiap hari Jumat ketika mendapatkan nasihat juga selalu mengingatkan kepada mereka tentang kebangkitan Rasulullah SAW. Nanti diutusnya Rasulullah SAW, ya, diutusnya Rasulullah SAW, bahwasanya akan tiba nanti di akhir zaman, yaitu dari keturunanku Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kamu mendapatkannya maka ikutilah ajarannya, karena dia adalah Nabi yang diutus. Wa yu'limuhum bi annahu min waladih. Ya, memberitahu kepada mereka bahwasanya Muhammad itu termasuk daripada keturunannya. Wa ya'muruhum bittiba'ih. Wa yaqul, dan dia berkata, sayati li haramikum naba'un 'azim. Nanti akan datang ada di tanah harammu ini naba'un 'azim, kejadian-kejadian yang dahsyat. Memang banyak. Di antaranya yaitu al-fil. Sebelum kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sayakhruju minhu nabiyyun karim. Dan akan muncul dari harammu ini yaitu nabi yang mulia. Wa yunshidu abyatan. Ia menyampaikan beberapa bait syair, antaranya ala ghaflatin ya'tin nabiyyu Muhammadun fayukhbiru akhbaran sadukun khabiruha. Yang intinya akan muncul seorang nabi yaitu Muhammad SAW, yang dia akan membawa kabar-kabar risalah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang isi risalah itu semuanya benar, jujur. Ya laitani syahidun fahwa'a da'watihi hina al-ashirati tabghil haqqa
khidlana, andai aku mendapatinya, menyaksikan keindahan-keindahan ajakannya. Katanya kakeknya ini, hinal ashirati tabghil haqqa khidlana. Ketika orang yang di sekitarnya, bahkan mungkin keluarganya juga, hinal ashirati tabghil haqqa khidlana, dia tidak menerima daripada ajakan Rasulullah SAW yang benar ini. Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh kamu wahai Muhammad, la tahdi ay la takhluqul hidayah, kamu tidak akan bisa menciptakan hidayat kepada orang yang kamu cintai, karena hidayat itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu memiliki beberapa makna, di antaranya bimaknal khalaq, ya, seperti innaka la tahdi ay la takhluqul hidayah. Ada kalanya al-hadyu bimaknal irsyad, ya, bimaknal irsyad. Di antaranya apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sungguh kamu, ini yang pertama, innaka la tahdi man ahbabta. Ayat yang pertama. Ayat yang satunya apa? Innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sungguh kamu bisa membimbing, memberikan orang solusi, jalan yang benar, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, apa bedanya ayat yang sebelumnya bimaknal khalaq, yang ayat ini bimaknal irsyad, juga bimakna tathbit. Nah, misalnya kita minta dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ai apa? Tsabbitna, ya Allah, kuatkanlah aku dalam menempuh jalanmu. Nah. Baik. Wa kana bainahu wa baina mab'athihi 500 sanah wa sittun sanah. Antara kakek Rasulullah SAW, Sayyidina Ka'ab, dan munculnya Rasulullah SAW itu jaraknya 500 tahun. Wasittuna sanah, dan 60, berarti 560 tahun jaraknya. Ala khilafin fihi, ya, di ibarah yang lain wafil imna atau imta ini wa ishruna sanah, 20 tahun, jadi 520 tahun. Nah. Waqila inna Ka'ban, ada pendapat yang mengatakan inna Ka'ab, bahwasannya Ka'ab ini awwalu man qala amma ba'du, dia awal yang mengucapkan kalimat amma ba'du. Tapi yang muktamad bukan Sayyidina Ka'ab, tapi yaitu Nabi siapa? Dawud, ya. Nabi Dawud yang mengatakan Ka'ab. Ala khilafin fihi, malah ada bait syairnya itu saya hafal. Nah, bakana yaqul amma ba'du fasma'u wafhamu, sering Sayyidina Ka'ab bilang seperti itu, amma ba'du fasma'u, dengarkan, wafhamu, pahamilah, wa ta'lamu wa'malu, ketahuilah, wa ta'allamu, ya, wa'malu, lailun dajin wa naharun sahin wal ardu mihadun was sama'u bina'un wal jibalu autad wan nujumu a'lam wal awwaluna kal akhirin.
fasilu arhamakum wahfadhu asharakum wa thammiru amwalakum ad-dar amamukum waddain ghair ma taqulun. Di antara nasihatnya beliau, ya, pertama beliau dalam penyampaiannya mengajak orang untuk tafakur. Dalam penyampaiannya selalu mengajak orang apa? Tafakur dulu dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihatnya apa? Silu arhamakum. Sambunglah silaturahim kalian. Wahfadhu azharakum. Jagalah keluarga kalian, perhatikan keluarga kalian. Apa yang dibutuhkan dicukupi. Wasamiru amwalakum. Kembangkan harta kalian. Dengan cara apa? Ya sedekah ini. Banyak sedekah, banyak membantu untuk akhiratnya kamu. Ad-dar amamukum. Tahuilah tempat tinggal yang hakiki amamukum, ada di depan kalian. Maksudnya apa? Kiamat, hari kebangkitan, surga ada di depan kalian. Ya, lakukanlah untuk masa depan kamu. Kembangkanlah dengan amal-amal soleh. Ya, itu diantara nasihat-nasihat Sayyidina Ka'ab, wallahu a'lam.